Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Budaya Minangkabau, Ibu Zulfa. Yang saya hormati teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi budaya Minangkabau tentang manusia Minangkabau. Yang pertama ada asal-usul orang Minangkabau. Asal-usul orang Minangkabau berdasarkan temuan empiris. Menelusuri sejarah asal-usul orang Minangkabau berdasarkan temuan empiris didasarkan buku-buku yang jelas dan otentik, dapat berupa peninggalan-peninggalan masa lalu, prasasti, batu taga atau menhir, batu basure, naskah-naskah dan catatan tertulis. Menurut Amir 2007, Profesor Dr. Andes Soekarno, ahli purbakala, yang menyatakan bahwa orang Minangkabau datang dari India belakang dan dari Yunan atau Cina serta termasuk ras Melayu muda dengan kebudayaan megalitikum yang mulai tersebar kira-kira 500 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad 1 sebelum Masehi. Pendapat yang diutarakan di wilayah Minangkabau yang serupa atau tidak atau setidaknya sama dengan wilayah prasejarah. Di wilayah Minangkabau yang serupa atau setidaknya sama dengan wilayah itu, adapun peninggalan zaman prasejarah berupa situs-situs menhir hanya ditemukan di Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Suluki dan Gugua. Yang kedua, asal-usul orang Minangkabau berdasarkan historiografi atau tradisi. Berdasarkan Tambo yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, mereka mengenal bahwa raja pertama yang datang ke Minangkabau bernama Suri Maharajo Dirajo, anak bungsu dari Iskandar Zulkarnain, seseorang raja besar di Makedonia Romawi Timur. Sedangkan dua saudaranya, Sultan Maharaja Alif mewarisi kerajaan ayahnya dan Sultan Maharaja dipanggil kembali untuk jadi raja di Cina. Suri Maharajo Dirajo meninggalkan seorang putra bernama Sultan Maharajo Basa yang kemudian dikenal dengan Datuk Katumangguang, pendiri sistem kelarasan Koto Piliang. Putri Indojalito adalah istri dari Suri Maharajo Dirajo. Sepeninggalan kawin dengan Canti Bilang Pandai dan melahirkan 3 orang anak, yaitu Sultan Balun, Sultan Bakilap Alam, dan Putih Jamilan. Sultan Balun kemudian dikenal dengan gelar Datuk Parpatih Nan Sabatang, pendiri kelarasan Bodi Caniago. Datuk Katumangguang meneruskan pemerintahan yang berpusat di Pariangan, Padang Panjang, kemudian mengalihkan ke Bungo Satangkai di Sungai Tarap sekarang, menguasai daerah sampai ke Bukit Batu Patah dan terus ke Pagaruyung. Yang C, ada identitas orang Minangkabau. Dalam kajian budaya, identitas dari budaya tertentu dapat dipahami. Dan salah satu aspek bahasa, meskipun identitas diri sepenuhnya tidak ada yang universal. Untuk itu dicoba digali masalah identitas diri sebagai sesuatu aspek budaya yang terreferensi dalam teks sastra. Keinginan penggalian untuk melihat perspektif identitas dari tokoh dan teks tersebut, identitas diri dan perilaku berbudaya tidak dapat dilepaskan dari adat istiadat,
kebiasaan yang terdapat dalam kebudayaan itu termasuk sastra. Identitas Keminangan mengacu pada identitas budaya Minang itu sendiri. Minang yang matrilineal mempunyai ciri keunikan tersendiri. Secara konseptual, pengertian identitas Keminangan mengimplikasikan adanya sikap mental orang Minang untuk menjadi dirinya sendiri, sebagaimana aplikasikan oleh adat dan budayanya sendiri. Dalam pernyataan ini terkadang sikap politik, mental dan pikiran siasat strategi dan sebagainya menyangkut perilaku orang Minang. Dengan demikian terdapat proses untuk menjadi orang yang mengetahui lika-liku serta seluk-beluk yang melingkupi budayanya tersebut. Keminangan adalah sebuah proses yang terinstitusionalisasi melalui produk budaya. Identitas Keminangan terus berkembang dan tercermin dari produk budayanya. Sakali aye gadang, sakali tapieh barubah. Jadi kesimpulannya, asal-usul orang Minangkabau berdasarkan temuan empiris yang disebutkan dalam buku linguistik. Rupanya juga membuktikan bahwa nenek moyang orang Minangkabau memang berasal dari Yunan. Nenek moyang orang Minangkabau memang berasal dari Yunan dengan bukti adanya keidentitakan bahasa yang digunakan. Asal-usul orang Minangkabau berdasarkan historiografi atau tradisi, berdasarkan tambo yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yang menjadi bukti dari asal-usul orang Minangkabau. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan materi tentang manusia Minangkabau. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.